Salam jumpa para pembelajar yang berbahagia. Saya Kenan Tandipuang, Widyaswara Kementerian Kehutanan BP2 SDM Wilayah 6 Makassar. Di kesempatan saat ini kita akan menjelaskan tentang pengolahan lahan agroforestry pada areal perhutanan sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu bahwa setelah materi ini disampaikan, maka para peserta dapat mengetahui teknik pengolahan lahan atau pengolahan tanah berbasis konservasi untuk menjaga meningkatnya kesuburan tanah secara alamiah. Indikator keberhasilannya ada dua. Pertama adalah bahwa peserta nantinya akan mampu menjelaskan prinsip warna tani konservasi pada lahan perhutanan sosial, dan kedua, mampu menjelaskan teknik pembuatan lubang tanam permanen yang konservasi. Pada tingkat bentang lahan, agroforestry memiliki fungsi-fungsi. Pertama, memperbaiki dan memelihara sifat fisik dan kesuburan tanah. Kedua, menyimpan cadangan karbon. Dan ketiga, menjaga keanekaragaman hayati. Fungsi pertama inilah, yaitu memperbaiki dan memelihara sifat fisik dan kesuburan tanah yang menjadi bahasan pada kesempatan ini. Memperbaiki dan memelihara sifat fisik dan kesuburan tanah ditujukan untuk, pertama, mengurangi risiko kehilangan lahan. Kedua, mempertahankan bahan organik seperti guguran daun, ranting, dahan, dan sampah-sampah yang ada di lantai hutan. Ketiga, menambah kandungan hara tanah. Dan keempat, mengurangi erosi atau limpasan permukaan. Keempat poin tersebut dapat diperoleh melalui teknik pengolahan lahan yang tepat. Urutan pelaksanaan pengolahan lahan atau tanah pada kegiatan agroforestry menentukan arah larikan atau strip ataupun jalur penanaman, yakni searah garis kontur, biasa juga disebut dengan sabuk gunung. Ini dapat digunakan atau menggunakan bingkai A. Yang kedua, luas jalur cukup 2-3 meter sesuai kemiringan dan panjang sesuai keadaan lapangan. Ketiga, jarak antar jalur diatur 5-10 meter atau sesuai tingkat kemirikan lahan. Yang keempat, bersihkan jalur tersebut yang merupakan lahan tanam. Jarak antar larikan atau jalur dibiarkan alami. Dalam hal ini, pembersihannya cukup pada tanaman-tanaman yang memang akan mengganggu tanaman yang akan kita budidayakan tersebut. Membuat lubang tanam. Pada lajur penanaman dibuat menyerupai teras gulut atau teras bangku sesuai kemiringan. Buatlah lubang tanam sepanjang lajur atau strip tersebut. Ada dua bentuk lubang tanam yang dapat kita lakukan di lapangan. Yang pertama, lubang menyerupai rorak atau parit buntu, yaitu lubang panjang merupai parit dengan ukuran lebar 30 cm, kedalaman 30 cm, panjang
500 cm atau 5 meter. Hal ini disesuaikan dengan keadaan lapangan. Adapun jarak antar rorak dalam satu jalur tersebut adalah 1 meter. Sehingga nantinya dalam satu lajur kita boleh mendapatkan satu rorak, boleh juga 2 rorak, dan maksimal akan dapat kita buat 3 rorak. Ini adalah ukuran dari parit buntu atau rorak. Lebarnya 30 cm, kedalamannya 30 cm, panjangnya disesuaikan dengan lapangan. Bisa 5 meter atau kurang, dan bisa juga lebih dari 5 meter. Yang kedua, lubang tanam yang kedua adalah lubang tanam individu. Disebut sebagai lubang tanam individu karena lubang tanam ini dibuat satu persatu. Lubang tanam permanen individu ini dibuat dengan jarak 1 kali 1 meter, ukuran lubang lebar 30, kedalaman 30, dan panjangnya 30 cm. Biasa kita sebut dengan 30 kali 30 kali 30 cm. Walaupun dalam hal ini jaraknya adalah 1 kali 1 meter, tetapi sangat tergantung dengan keadaan lapangan. Karena kita tidak bisa memaksakan membuat lubang jika terdapat batu atau space yang sangat tidak memungkinkan. Oleh sebab itu, jarak ini boleh kurang dari 1 meter, bisa juga lebih dari 1 meter. Lubang individu ini tetap kita buat pada lajur yang tadinya kita sudah bersihkan. Kedua lubang tersebut disebut sebagai lubang permanen. Lubang permanen artinya bahwa lubang ini digunakan untuk berbagai jenis sepanjang tahun sesuai dengan musim tanam. Masukkan pupuk organik sesuai ketentuan ke dalam lubang tanam sebelum penanaman. Dan yang terakhir adalah tanaman serai atau jenis rumput pakan ternak sebagai penguat teras pada lajur tanam. Gambarnya adalah kurang lebih demikian. Inilah materi yang kita dapat diskusikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.